Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel trading ya, pembahasan tentang seputar trading, khususnya di trading euro ya. Untuk saat ini kita bahas. Yang sebelumnya kita telah membahas ya tentang euro, perbedaan euro dan GBP pound sterling ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan antara euro dan ZAR atau ZAR ya, atau rand dari Afrika ya. Jadi masing-masing mata uang yang dipakai di negaranya sendiri. Nah, di sini kita lihat pergerakan grafisnya masih seperti biasa, ada pergerakan, ada perbedaan dari grafisnya ya. Dan sekarang masih di kisaran 16.818,800 ya untuk di ZAR EUR. Untuk perbedaannya sendiri kita akan bahas dulu di euro kan sendiri adalah mata uang yang dipakai di Eropa dan dipakai sebagian besar di negara anggota Uni Eropa ya. Nah, untuk di ZAR sendiri di sini disebutkan juga ZAR itu kan rand atau rand Afrika Selatan ya. Nah, jadi kodenya itu baru dipakai ZAR ya atau ZAR. Jadi ZAR ini sendiri adalah mata uang resmi Afrika Selatan, itu dibagi menjadi 100 sen. Nah, rand Afrika Selatan juga merupakan alat pembayaran yang sah di negara-negara anggota area moneter bersama Namibia, Lesotho, dan Eswatini. Meskipun ketiga negara ini masing-masing memiliki mata uang nasional mereka sendiri, termasuk dolar, loti, dan lilangeni ya, masing-masing. Ketiganya telah dipatok dengan rand yang setara sejak diperkenalkan, dan rand masih diterima secara luas sebagai penggantinya. Rand juga merupakan alat pembayaran yang sah di Botswana sampai tahun 1976, ketika pula menggantikannya rand pada nilai nominal. Nah, untuk etimologinya, rand mengambil namanya itu dari Witwatersrand. Nah, jadi artinya itu punggungan perairan putih. Dalam bahasa Inggris, rand adalah kata dalam bahasa Belanda dan Afrika untuk penggunungan, punggungan ya. Bukan punggungan. Jadi punggung bukit tempat Johannesburg dibangun dan tempat sebagian besar simpanan emas Afrika Selatan ditemukan. Untuk etimologinya ya. Nah, untuk sejarahnya, rand atau ZAR sendiri diperkenalkan di Uni Afrika Selatan pada tahun 1961, 3 bulan sebelum negara itu mendeklarasikan dirinya sebagai republik. Komisi Koin Desimal telah dibentuk pada tahun 1956 untuk mempertimbangkan perpindahan dari denominasi pound, shilling, dan punch. Ia menyerahkan rekomendasinya pada 8 Agustus 1958. Ini menggantikan pound Afrika Selatan sebagai alat pembayaran yang sah dengan tarif 2 rand hingga 1 pound atau 10 shilling untuk rand. Pemerintah memperkenalkan maskot desimal dan pria rand sen, dikenal dalam bahasa Afrika sebagai daan desimal. Nah, ini disertai dengan jingle radio untuk menginformasikan publik tentang mata uang baru. Meskipun diucapkan dalam gaya Afrika Selatan sebagai R-anti ya, atau dalam jingle saat diperkenalkan, pengucapan kontemporer dalam bahasa Inggris Afrika Selatan adalah R-andi. Nah, sejarah nilai tukar singkatnya. Untuk sejarah nilai tukar singkatnya, di 1 rand bernilai US dollar 1,40. Jadi 0,72 per dolar. Sejak pertama kali diluncurkan pada 1961 hingga akhir 1971, dan dolar Amerika Serikat menjadi lebih kuat dari mata uang Afrika Selatan untuk pertama kalinya pada 15 Maret 1982. Nah, nilainya setelah itu berfluktuasi karena berbagai dispensasi nilai tukar dilaksanakan oleh otoritas Afrika Selatan pada awal 1980-an. Inflasi yang tinggi dan tekanan politik yang meningkat dikombinasikan dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap negara tersebut karena penentangan internasional terhadap apartheid system sudah mulai mengikis nilainya.
mata uang menembus di atas paritas dengan dolar untuk pertama kalinya pada Maret 1982 dan terus diperdagangkan antara R1 dan R1,30 terhadap dolar hingga Juni 1984 ketika diapresiasi mata uang memperoleh momentum pada Februari 1985. Ia diperdagangkan di atas R2 per dolar dan pada Juli tahun itu semua perdagangan valuta asing dihentikan selama 3 hari untuk mencoba menghentikan diapresiasi. Nah, pada saat Presiden Negara Bagian PW Botha ya namanya membuat pidato Rubicon pada tanggal 15 Agustus 1985, yaitu telah melemah menjadi R2,40 per dolar. Mata uang sedikit pulih antara 1986 sampai 1988, diperdagangkan di dekat level R2 hampir sepanjang waktu dan bahkan menembus di bawahnya secara sporadis. Namun pemulihan itu berumur pendek dan pada akhir 1989 rand diperdagangkan lebih dari R2,50 per dolar. Tuh, karena yang menjadi alasan pada awal 90-an ya, bahwa negara itu ditakdirkan untuk dikuasai oleh mayoritas kulit hitam dan reformasi demi reformasi diumumkan. Jadi mungkin itu untuk penjelasan tentang ZAR-nya ya. Di penjelasan tentang EUR dan ZAR saya rasa cukup sekian untuk kali ini. Kita lanjut lagi nanti tentang pembahasan trading masih di euro ya, berpasangan dengan yang lainnya. Terima kasih, salam trading.